Halo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita saat ini akan bersama merenungkan sabda Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami hadir dengan setiap keberadaan kami. Kami hadir dengan setiap kerinduan kami Tuhan akan tuntunan dari Engkau. Dan saat ini Tuhan, di dalam kerinduan itu, kami akan bersama merenungkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah firman itu boleh menguatkan kami, di dalam kami melangkahkan kaki kami, dan kami melanjutkan setiap karya kami di dunia ini. Mampukan kami untuk kami dapat memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam-Mu Tuhan, kami mohon tuntunan. Di dalam-Mu kami memohon kekuatan. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Satu perikop yang berjudul Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa yang makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Pernah ada satu kisah begitu, ada seorang anak kecil yang dia usia SD. Jadi si anak ini waktu dari kecil itu sangat ceria gitu. Orangnya sangat ceria, anaknya sangat aktif begitu, dia sangat senang ngomong begitu, sangat senang berbicara. Tapi kemudian ketika ia mulai besar, ia mulai tumbuh besar, itu ia mulai mulai takut untuk berbicara. Ia mulai takut untuk ngomong, ia mulai jadi lebih pendiam, tidak seaktif waktu dia kecil gitu. Nah, ketika usut punya usut, ternyata si anak ini dulu ketika masih kecil dan dia sangat aktif, senang berbicara, kemudian senang ngomong begitu. Ada orang-orang atau banyak orang yang mengatakan pada dia, menengo gitu. Ora sah berisik, kowe iki berisik menengo gitu. Dan itu kemudian diucapkan berulang kali oleh orang-orang yang berbeda. Dan kemudian si anak ini itu merasa bahwa dia harus diam. Ia harus diam, gak boleh banyak ngomong, gak boleh banyak tingkah. Sehingga kemudian itu yang membuat dirinya kemudian menjadi takut jika ia harus berkata, jika ia harus berbicara di depan umum, jika ia harus menunjukkan sesuatu di depan umum, itu membuat dia takut, membuat dia gak percaya diri. Atau dengan artian si anak ini kemudian di dalam usia pertumbuhannya, ia mengalami krisis percaya diri. Karena pada waktu kecil orang mengatakan bahwa kamu itu berisik, kamu itu harus diam, kamu itu gak boleh banyak tingkah dan sebagainya. Sehingga ia mengalami krisis percaya diri, gak percaya diri melakukan sesuatu begitu di depan umum atau melakukan sesuatu di depan orang banyak. Nah, pernahkah kita atau mungkin Bapak, Ibu, saudari-saudara yang ada di rumah saat ini, pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari merasa krisis percaya diri atau merasa tidak percaya diri, merasa bahwa
wah saya itu tidak bisa melakukan sesuatu, saya itu nggak pantas melakukan sesuatu gitu. Mungkin oleh karena mungkin kita sudah pernah melakukan sesuatu, kita sudah mempersiapkan sesuatu dengan matang, tiba-tiba ada orang mengatakan, wah kamu itu jelek, wah itu yang kamu lakukan itu nggak bagus itu. Padahal kita sudah mengupayakan sesuatu dengan sungguh-sungguh begitu. Pernahkah kita melakukan hal itu atau mengalami hal itu gitu? Jika kita pernah mengalami yang namanya krisis percaya diri atau menjadi tidak percaya diri dengan kondisi kita atau dengan sesuatu yang kita lakukan, mungkin pergumulan yang sama atau pergumulan yang mirip juga dialami oleh Matius dan teman-teman pemungut cukai pada waktu itu ketika Yesus sedang bersama-sama dengan mereka. Kan kisahnya ketika waktu itu Yesus melihat Matius, kemudian Yesus memanggil Matius, ayo ikutlah aku. Kemudian Matius bersama-sama dengan Yesus. Tapi kemudian ketika Yesus makan bersama-sama dengan Matius dan beberapa pemungut cukai dan dikatakan orang-orang berdosa, itu kemudian ada orang Farisi yang mengatakan bahwa, loh itu kok gurumu kok makan dengan mereka? Gurumu itu orang yang suci loh, gurumu itu orang yang benar, gurumu itu orang yang baik, kenapa harus bergaul, kenapa harus makan bersama-sama dengan mereka? Makan bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang tidak layak gitu. Nah, padahal ketika Yesus menawari Matius untuk ayo ikutlah aku, ketika Matius memutuskan untuk ya aku mau ikut Yesus, mungkin pergumulannya tidak dengan semudah ayo ikut aku, yowes ayo melu gitu. Tidak semudah itu, tetapi mungkin ia mengalami pergumulan-pergumulan yang lain sehingga ia mau memutuskan bahwa ya aku mau mengikuti Yesus. Tapi kemudian di dalam keputusannya itu, di dalam tindakannya itu yang tidak mudah itu, ia dicap bahwa kamu itu nggak layak bersama dengan Yesus. Kamu itu nggak layak hidup bersama Yesus. Kamu itu nggak layak makan bersama dengan Yesus. Oleh orang-orang yang menganggap dirinya benar atau orang-orang yang menganggap dirinya suci. Pernah nggak sih kita mengalami itu? Selain tadi mungkin krisis percaya diri, tapi mungkin pernah nggak kita mengalami situasi di mana kita melakukan suatu kesalahan, tetapi kemudian orang mencap diri kita sebagai orang yang paling berdosa di antara semua orang yang ada, entah di komunitas atau entah yang orang yang ada di dunia ini. Kita dianggap atau dicap sebagai orang yang paling berdosa, sehingga kita mau melakukan sesuatu pun malu, kita mau melakukan sesuatu pun nggak percaya diri. Gitu. Nah, ketika kita mengalami dalam krisis itu, kita berada dalam situasi itu, maka perkataan Yesus kiranya dapat menjadi dorongan semangat kekuatan bagi kita untuk kita melangkah. Ketika Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan selanjutnya, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya bahwa Tuhan bukan Tuhan lebih menghargai orang yang merasa dirinya berdosa, orang yang merasa dirinya gak mampu tetapi ia mau berusaha. Dibandingkan dengan orang berdosa yang menganggap bahwa dirinya gak berdosa. Gitu. Dan ketika kita merasa bahwa diri kita berdosa, kita merasa bahwa diri kita belum sempurna melakukan sesuatu, kemudian kita mau mengupayakan itu, Tuhan ada bersama dengan saudara. Ada mungkin di sini ibu-ibu yang nggak pede dengan masakannya, gitu ya. Sudah berusaha masak, sudah berusaha cari menu di internet, di mana sudah belajar masak. Terus tiba-tiba ketika anaknya datang makan atau suaminya datang makan atau orang lain datang makan mencicipi, orang lain mengatakan bahwa kok nggak enak tuh, wah kamu nggak bisa masak ya. Dan kemudian kita menjadi down. Nah ketika kita berada dalam posisi itu, jangan down, nggak usah kemudian kita merasa bahwa diri kita nggak layak. Tuhan sangat menghargai setiap upaya yang kita lakukan, bukan tentang hasilnya, tetapi tentang
upaya kita untuk memutuskan sesuatu, upaya kita untuk memilih sesuatu. Sama seperti Matius, bahwa memang hasil akhirnya mungkin Matius bukan langsung menjadi orang yang tidak berdosa, bukan. Tetapi di dalam langkah Matius untuk mengatakan bahwa aku mau mengikut Yesus, itu ada pergumulan yang serius yang dilakukan oleh Matius. Dan Yesus menghargai itu. Yesus menghargai setiap upaya. Oleh karena itu, meskipun orang lain menganggap hasil karya kita atau apa yang kita lakukan itu seringkali dikritik, seringkali kalau orang Jawa bilang itu disarwe gitu. Cuman isinya itu cuma dikritik tok gitu. Jangan berhenti, karena Tuhan justru lebih melihat pada setiap upaya kita. Melihat pada orang apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Tuhan ada bersama dengan setiap orang yang jatuh tetapi mau bangkit lagi. Tuhan ada bersama dengan setiap kita yang merasa diri kita berdosa, merasa diri kita hina, tetapi kita mau memperbaharui diri kita. Oleh karena itu, marilah kita melangkah bersama Yesus dengan percaya diri, percaya bahwa Yesus menolong kita di dalam setiap upaya kita. Walaupun hasilnya belum maksimal, tetapi Tuhan melihat setiap upaya kita. Jangan berhenti untuk berupaya, jangan berhenti untuk berkarya, jangan berhenti untuk melakukan suatu perubahan atau melakukan hal-hal yang lain, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama untuk menutup renungan pada hari ini. Di dalam hidup kami Tuhan, seringkali kami merasakan krisis kepercayaan diri, seringkali kami merasa bahwa diri kami ini tidak mampu melakukan banyak hal, kami tidak mampu melakukan apapun. Bahkan ketika kami sudah berupaya melakukan sesuatu, tetapi orang-orang di sekitar kami merasa bahwa mereka tidak menghargai setiap upaya kami. Sehingga itu membuat kami down, membuat kami takut untuk mengupayakan itu. Tetapi saat ini Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan tidak pernah memandang kami di dalam hasilnya, tetapi Tuhan melihat kami di dalam kesungguhan kami, di dalam upaya yang kami lakukan. Karena kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami di dalam kesungguhan kami untuk mengupayakan sesuatu yang kami lakukan, dan bukan hanya tentang hasil akhir. Sama seperti Tuhan menemani perjalanan Matius, Tuhan pun juga akan senantiasa menyertai kami di dalam perjalanan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus berupaya, mampukan kami untuk terus berkarya, karena kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.